Dan sudah bergabung bersama CNN Indonesia News Hour, Direktur Next Policy Fitra Faisal Hastiadi dan juga Sekjen FSPMI KSPI Riden Hatam Aziz. Selamat siang Mas Fitra dan juga selamat siang Pak Riden, apa kabar? Sehat? Selamat siang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, mungkin saya ingin pertama ke Pak Riden dulu. Pak Riden, ini sebelumnya kami mendapatkan kabar bahwa pengesahan RUU Cipta Kerja ini dimajukan menjadi hari ini. Pak, sudah mendengar kabar ini sebelumnya? Ya, saya dan teman-teman juga sudah mendapat kabar itu, tapi dalam perkembangannya ini simpang siur lagi. Ada yang mengatakan di tanggal 6, ada yang mengatakan di tanggal 8. Bahkan tadi pagi saya dikirim oleh kawan-kawan dari beberapa TV itu yang ketua balik menyatakan hari ini tidak ada paripurna. Tapi barusan saja saya mendapat dari WA itu ada schedule, ada hari ini paripurna. Makanya saya masih menunggu konfirmasi kepastiannya nih. Mungkin CNN bisa bantu. Oke, baik, kita juga masih menunggu kabarnya nih Pak. Baik, Pak Riden, kalau misalnya memang kabar ini atau isu ini benar misalnya, sebelumnya saja kita sudah banyak terdapat penolakan, kemudian dari buruh juga sudah pasti menolak, dan di malam minggu seperti itu. Nah, ini dari Anda sendiri dan juga kawan-kawan buruh, bagaimana melihat hal ini, Pak Riden? Ya, pertama saya ingin sedikit refer ke kronologis tentang RUU Cipta Kerja ini ya. Dari awal munculnya RUU Cipta Kerja ini, dari pemerintah itu sudah kelihatan, sudah sangat nyata kalau bahasa kawan-kawan buruh itu kucing-kucingan. Ya, pertama dengan terbitnya SK Menko Perekonomian tentang tim, ya. Dibentuknya tim hanya diisi oleh dari Apindo, Kadin, dan pemerintah saja. Ya, dari unsur serikat pekerja tidak dilibatkan. Maka waktu itu kami dan seluruh elemen buruh menolak keras, unjuk rasa di mana-mana, maka barulah Menko Equin merevisi SK-nya, dibentuklah tim yang melibatkan kawan-kawan buruh. Tapi pada saat itu kami pun tidak diberi kesempatan, tidak diberi kewenangan untuk bagaimana mendiskusikan tentang isi daripada RUU pasal per pasalnya itu. Nah, kemudian berlanjut, kami juga melakukan terus penolakan-penolakan, bahkan kami juga melakukan beberapa aksi-aksi besar di DPR RI maupun di Menko Perekonomian, di Menaker, bahkan di Istana Negara. Maka direspon kembali dengan cara dibentuklah tim yang dikoordinasikan oleh Kemenaker waktu itu. Ya. Nah, lagi-lagi di tim itu pun kami kebetulan dari KSPI, salah seorang saya yang ikut masuk di dalam tim itu, lagi-lagi tim itu tidak mempunyai kapasitas untuk mendiskusikan tentang konsep pemerintah yang untuk dibawa kepada DPR RI. Nah, maka kami pun di situ menyatakan keluar daripada tim itu. Kenapa? Karena tim yang dibentuk oleh Kemenaker itu hanya sebagai legalisasi saja bahwa seolah-olah ini sudah dibicarakan dengan para pekerja, para serikat pekerja, para buruh. Padahal faktualnya tidak demikian. Nah, kemudian kami pun lanjut bahwa sesuai dengan sistem di Republik Indonesia, undang-undang ini adalah dibentuk oleh DPR RI dan pemerintah. Dan maka kami pun mencoba berkomunikasi ke DPR RI. Ya. Maka di DPR RI itu pun telah dibentuk juga yang disebut dengan Timus, tim perumus, yang langsung di bawah komando Pak Sukni Dasko sebagai wakil DPR RI dan juga Panjabalek ya, dengan tim Panjabalek. Nah, dalam pertemuan itu pun ada kesepahaman ya antara kami para pekerja buruh dengan DPR RI, yang dimana pertama sikap DPR RI menyatakan undang-undang yang sudah existing itu tidak bisa atau tidak boleh lagi diganggu-ganggu atau dikurangi, yaitu Undang-Undang 13 tahun 2003. Yang kedua, putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah pada posisi clear, tidak lagi dipersoalkan. Ya. Kemudian yang ketiga, kita berkomitmen waktu itu ada kesepahaman tidak akan mengurangi apa yang ada di Undang-Undang 13 2003. Karena bagi kami, bagi para serikat pekerja, ya, bahwa Undang-Undang 13 2003 itu adalah net security, ya, artinya batas minimal tentang perlindungan hak-hak kami. Nah, dengan demikian
kami pun sudah agak lega ya pada saat itu DPR RI komitmen di situ dalam ini dengan panja baliknya. Namun dalam perjalanannya mulai tanggal 25 September 2020 kami mendapat informasi, kami mendapat kabar bahwa proses pembahasan sudah dimulai di tim panja balik dengan pemerintah. Nah, itu pun kami pertanyakan ya. Kenapa? Karena sampai detik ini, sampai hari ini kami belum mendengar apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Ketua DPR RI Bu Puan Maharani, yang mana bulan Juli kalau nggak salah ya, itu Pak Presiden menyatakan untuk klaster ketenagakerjaan itu dipending dulu. Itu resmi ya, pidato Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga Ibu Puan Maharani, bahwa status daripada klaster ketenagakerjaan adalah dipending dulu. Sampai detik ini kami belum mendengar pidato dari Presiden yang menyatakan status pending klaster ketenagakerjaan ini dicabut. Nah, kemudian dalam perjalanannya ternyata tanggal 25 September 2020, tanggal 2 itu hari Jumat ya, kami dapat informasi hari Jumat pagi 25 September itu ada pertemuan antara Balik DPR RI sudah dibahas. Itu hari Jumat. Kemudian dilanjut hari Sabtu, tanggal 26. Ya, tempatnya berpindah, yaitu di Bandara Hotel. Kemudian hari Minggu, tanggal 27, tempatnya pindah juga di Hotel Swiss Bell, itu hari Minggu di Serpong. Kemudian hari Senin, pindah lagi di Hotel Tang City, Kota Tangerang. Nah, dengan demikian pertanyaan kami ya kepada panja balik ini, kenapa begitu ngotot, kenapa begitu bersikeras RUU Cipta Kerja ini untuk segera disahkan? Ya, silakan. Oke, baik. Kemudian saya ingin ke Mas Fitra dulu. Mas Fitra, ini tadi dikatakan Pak Riden banyak yang janggal, kemudian seperti kucing-kucingan, bahkan informasi terbaru ini ada isu juga bahwa sebenarnya rapat paripurna dimajukan hari ini. Nah, ini kalau Anda sendiri melihat fenomena skema pembuatan undang-undang seperti ini normal tidak, Mas Fitra? Ya, memang normalnya kalau kita bicara mengenai undang-undang harus melibatkan stakeholder yang banyak ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya stakeholder yang dilibatkan yang terbatas, maka kualitas dari undang-undang tersebut akan menjadi sangat terbatas, gitu ya. Meskipun kalau saya lihat lagi dari RUU Omnibus Law ini, secara umum sangat positif ya. Kita punya masalah memang terkait dengan labor flexibility, terkait dengan pertumbuhan ekonomi, terkait dengan penyediaan investasi, dan yang mayoritas saya lihat ini cukup terpenuhi di RUU Omnibus Law ini, meskipun ada banyak loophole. Nah, loophole ini yang semestinya itu bisa diisi oleh stakeholder-stakeholder yang selama ini partisipasi sangat minimal, seperti misalnya Mas Riden dan kawan-kawan, gitu ya. Tetapi dalam beberapa hal, seperti misalnya dari sisi PHK, dari sisi PKWT, justru kalau dibandingkan dengan undang-undang yang sebelumnya, ini saya melihat ya, sesempit pengetahuan saya, ini jauh lebih baik. Nah, masalahnya ini kan masalah komunikasi, gitu kan. Ini harus dua pihak atau beberapa pihak ini harus ketemu. Kalau enggak, ya akan ada keriuhan seperti ini terus-menerus begitu, dan ini akan menjadikan tujuan dari RUU Omnibus Law ini menjadi tidak tercapai. Terus yang kedua, kalau misalnya kita bicara mengenai target dari RUU Omnibus Law ini yang sebenarnya ingin menarik investasi, perlu dijadikan pelajaran. Yang mana saya rasa ini kalau membaca dengan seksama RUU Omnibus Law ini banyak merujuk pada apa yang terjadi di Jerman di awal tahun 2000-an. Dengan Hartz reformnya, saya melihat ada beberapa ya. Salah satunya adalah terkait dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Di sini kan di Omnibus Law juga disampaikan ada dalam bentuk cash, vocational, dan juga job placement. Dan itu sudah ada di Hartz reform juga, apa yang terjadi di Jerman. Gitu. Tetapi apa yang kita pelajari dari apa yang terjadi di Jerman, yang menurut saya menjadi poin referensi dari RUU Omnibus Law ini adalah tidak bisa segera. Ya, jadi Hartz reform itu membutuhkan 4 periode Hartz reform 1 sampai yang keempat. Lintas kanselir dari Gerhard Schröder
ke Angela Merkel gitu ya. Jadi tidak segera, bahkan pada tahun awal diterapkannya employment growth di Jerman justru negatif gitu ya. Justru baru menuai hasil di eranya Angela Merkel. Nah ini butuh sustainability, butuh topangan yang kuat. Nah oleh karenanya saya rasa untuk bisa menarik investasi, kita harus meminimalisir keriuhan. Dan keriuhan itu yang tidak perlu adalah ketika ada kontroversi. Dan kontroversi ini kemudian harus ditemukan di lapangan. Jadi saya tidak menolak sepenuhnya dari Omnibus Law ini, justru saya mendukung, tetapi ya sebagaimana argumen saya di awal, ini harus melibatkan stakeholder yang banyak gitu ya. Karena permasalahan Indonesia itu bukan permasalahan dari sisi teknis saja. Kita punya masalah dari sisi regulatory, dari sisi institusi. Ini yang kemudian membuat pertumbuhan ekonomi kita mandek. Dan sebenarnya Omnibus Law ini adalah jawabannya. Cuma sekali lagi banyak PR dan ya seharusnya jangan tergesa-gesa. Begitu Mas. Oke, kemudian Mas Fitra, ini kan sudah disetujui, kemudian tinggal disahkan saja. Kemudian tadi juga bisa dikatakan ini kurang ada pelibatan dari sejumlah pihak. Ini bagaimana langkah yang sebenarnya bisa dilakukan untuk memperbaiki undang-undang ini, Mas Fitra? Kita masih bisa mengajukan penolakan atau dibatalkan seperti apa? Proses hukumnya saya terus terang tidak mengerti, itu nanti bisa tanya sama teman-teman yang mengerti. Tapi begini, kita berbicara mengenai prioritas. Apa yang harus kita prioritaskan sekarang? Yang kita prioritaskan kan harus satu persatu. Ada prioritas. Nah, prioritas pertama COVID. Yang kedua, ya baru Omnibus Law ini, gitu ya. Itu pun juga harus melibatkan stakeholder yang banyak. Saya sangat mendukung keberadaan Omnibus Law ini. Tetapi memang harus banyak yang terlibat, itu saja, Mas Rizky. Jadi memang berarti Anda juga setuju bahwa ini dikatakan terburu-buru seperti itu ya. Oke, saya ingin ke Pak Riden lagi. Pak Riden, ini selain tadi tidak dilibatkan, kurang komunikasi, namun dari teman-teman buruh sendiri, apa sebenarnya tuntutannya? Atau apa sebenarnya yang dikritisi dari Undang-Undang Ciptaker ini, Pak Riden? Ya, melihat realitas sekarang sudah muncul, apa yang sudah disepakati oleh mereka, itu adalah benar sekali apa yang kami duga dari awal. Ya, dugaan kami dari awal adalah munculnya pokok-pokok pikiran Apindo, ya, terkait dengan bahasa mereka mereformulasi atau mereposisi tentang hubungan kerja itu. Nah, di awal juga kami sudah sudah mengkritisi pemerintah untuk bagaimana kita bicarakan di tripartit nasional. Kan di dalam lembaga kita ada yang namanya Tripnas ya, terdiri dari unsur Apindo, unsur Serikat Pekerja, dan pemerintah. Dari awal kita sudah meminta untuk dibahas di sana, tapi lagi-lagi tidak direspon oleh pemerintah. Nah, tentunya dengan sekarang di akhir ya seperti ini, tentunya bagi kami sikap seluruh serikat pekerja, dan saya ingin mengatakan di dalam kesempatan ini tidak ada satupun serikat pekerja yang tidak menolak tentang RUU Cipta Kerja ini. Artinya kami semua sama. Hanya pola perlawanannya yang mungkin agak sedikit berbeda, ya. Nah, dengan demikian, contoh tentang tadi sudah disinggung oleh Bang Fitra ya, soal PKWT misalnya. Nah, PKWT itu sekarang menurut kami itu sama dengan bekerja seumur hidup dengan status PKWT, ya. Kedua tentang jam kerja. Ketiga tentang pesangon. Ya, pesangon kami sekarang kalau menurut Undang-Undang 13 tahun 2003, ketika kami pensiun itu totalnya 32. Tapi sekarang apa yang sudah disepakati mereka 19 bulan dari pemberi kerja dan konon 6 bulan dari pemerintah. Nah, pertanyaannya, kalau ini dari pemerintah yang 6 bulan, sumber dananya dari mana? Anggarannya dari mana? Ini kan menjadi pertanyaan besar dari kami. Nah, kemudian dari semua itu yang mereka sepakati adalah hal-hal yang
sifatnya teknis nanti akan diatur di dalam peraturan pemerintah. Nah, seperti kami ketahui sekarang, seperti kita ketahui semua, peraturan pemerintah ini di era pemerintahan yang sekarang, contoh PP nomor 78 tahun 2015 tentang UMK, tentang kenaikan upah. Itu pun kami tolak dari awal. Kenapa? Karena mendegradasi tentang hak kami. Nah, menyinggung tadi soal Omnibus Law ini dalam rangka untuk menarik investasi. Di dalam suasana pandemi COVID kayak gini, ya pertanyaannya negara mana yang mau investasi? Ya, pengusaha mana yang mau investasi di Indonesia ini? Dengan kata lain, sebetulnya itu sudah tidak saatnya lagi sekarang bicara tentang Omnibus Law ini. Ya, justru mari kita fokus bagaimana menyelesaikan COVID dulu. Ya, selesai COVID, ekonomi kan bisa kita diperbaiki. Dan sekali lagi ya, kami ingin menegaskan. Tidak perlu buru-buru gitu ya. Sangat-sangat ya. Justru dari awal kami mengatakan ya, ini kan soal kerja ini kan sebelum adanya COVID gitu loh. Nah, itu mungkin masih relevan dengan diskusi, dengan perdebatan, dengan argumentasi yang ada. Tapi setelah masuk ke COVID ini, negara mana yang mau investasi ke sini? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kami melakukan perlawanan yang begitu masif, begitu kuat, ya bahkan kami akan melakukan akan melakukan unjuk rasa serempak besok ya. Dengan seluruh anggota kami, karena kami juga nggak mau dengan alasan COVID ini, kemudian ketika COVID yang paling terpuruk, itu kan, ya. Oke, baik. Kemudian mungkin saya ingin konfirmasi juga tadi pernyataan dari Pak Riden ke Mas Fitra. Mas Fitra, ini kan juga memang pemerintah selalu berdalih ini untuk memperbaiki ekonomi, kemudian untuk membuat banyak investasi masuk. Kemudian tadi juga Pak Riden katakan ya seperti saat ini juga kondisi ekonomi sedang tidak baik gitu. Nah, ini Anda melihat poin-poin dalam RUU Ciptaker ini apakah memang sesuai dengan tujuan pemerintah tadi untuk memajukan ekonomi atau seperti apa, Mas Fitra? Ya, saya sudah menyuarakan reformasi institusional ya terkait dengan environment business itu dari tahun 2012 ya. Dan ini saya sangat sepakat motivasi dari Omnibus Law ini gitu ya. Tetapi kan ini masalahnya komunikasi dan juga masalah interpretasi. Seperti misalnya tadi Mas Riden punya concern terkait dengan PKWT. Ada perbedaan pendapat antara saya dengan Mas Riden. Misalnya saya berpendapat bahwa PKWT ini tidak mesti harus kemudian ini diartikan bahwa ini seumur hidup. Karena ini ingin mengadopsi sebuah bisnis baru, model bisnis baru, kita bicara mengenai revolusi industri, kita juga bicara mengenai freelancers, kita bicara mengenai startups, yang mana itu belum diadopsi dari undang-undang yang sebelumnya. Ini kan coba diadopsi dengan bagaimana working hours-nya diatur per jam, dan seterusnya. Bagaimana TKA masuk itu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kan sekali lagi, ini kan harus dijembatani. Saya dengan Mas Riden baru pertama kali ketemu misalnya. Tapi mungkin saja kita bisa mendapatkan titik temu kalau kita ketemu gitu. Nah ini yang juga kemudian harus diselesaikan oleh pemerintah. Sebenarnya maksudnya baik ya. Tapi ya jangan sampai kemudian publik melihatnya ini seperti suatu hal yang loh kok ibarat tadi menurut Mas Riden kucing-kucingan. Ini yang sana, ini yang kesini gitu kan. Jadi orang berprasangka gitu kan. Nah itulah yang harus dihilangkan komunikasinya dengan baik segala macam gitu kan. Padahal sebenarnya banyak juga poin-poin yang bisa di-address di sini. Misalnya ada keberadaan sovereign wealth fund nanti, keberadaan lembaga investasi buat baru di Indonesia yang menjadikan Indonesia menjadi the next big thing, menjadi salah satu Indonesia Incorporated misalnya. Ini kan ada suatu bentuk bisnis baru model, tapi kan ada loophole-nya juga di situ bagaimana cara mengawasinya dan seterusnya. Jadi ada beberapa hal yang memang perlu diperbaiki bersama-sama. Ya, butuh keterlibatan publik. Terus terang saya kami dari ekonom banyak yang juga belum dilibatkan gitu ya untuk kemudian membahas ini. Meskipun kita setuju, tetapi kan tentu harus ada titik temunya gitu ya. Jadi harus ada win-win solution buat kita semua. Tidak hanya pemahaman unilateral dari satu atau dua pihak, tapi harus pemahaman yang sifatnya multilateral, semuanya harus terlibat dan paham gitu kan. Saya melihat juga banyak yang baik menerima maupun mengkritik. Ini tidak mengetahui substansi omnibusnya. Gitu. Nah ini kan kita sama-sama duduknya dengan ribuan pasal. Saya aja belum selesai baca semuanya gitu kan. Apalagi layman. Nah ini kan harus ada bentuk-bentuk komunikasi publik yang seharusnya jauh lebih bagus gitu ya. Mas Rizky. Oke, Pak Riden, ini soal
aksi perlawanan buruh, ini aksi tanggal 6 sampai 8 Oktober. Ini bisa Anda informasikan Pak, ini akan berapa orang yang berpartisipasi dan seperti apa kegiatannya? Oke, makasih. Sebelum masuk ke situ, saya ingin sedikit menanggapi tadi apa yang disampaikan Bang Fitra ya. Tapi betul itu ya, bahwa dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat, 4.0 ya, kemudian juga tentang pekerja startup ya, kemudian kayak semacam ojol, itu betul belum terakomodir di Undang-Undang 13 tahun 2003 ya. Nah, dengan demikian kami sudah menawarkan kepada pemerintah, kepada DPR ini, mari kita diskusikan tentang itu, termasuk UMKM yang sekarang para menteri itu selalu meneriakan itu. Kita setuju, mari kita diskusikan itu, tapi tidak mengganggu atau tidak menarik yang sudah existing ini. Di manufaktur ini kan selama ini kan sudah berjalan, sudah baik gitu loh ya. Nah itu justru malah jangan di downgrade. Jadi atas nama perkembangan teknologi, atas nama perkembangan komunikasi dan lain sebagainya, maka kami yang di manufaktur ini seolah-olah akan ditarik diikutkan kepada yang sedang berkembang ini. Ini yang menurut kami nggak fair. Nah, itu sedikit saja pandangan kami. Nah, untuk selanjutnya mengenai terkait dengan perlawanan kami terhadap penolakan RUU Cipta Kerja ini, teruslah saja dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan anggota kami sudah cukup marah ya sebetulnya. Ya, anggota kami sudah cukup marah. Kenapa? Karena kami sudah melakukan aliansi kami di nasional sudah membuat kajian, ya sudah membuat kajian terhadap RUU Cipta Kerja ini, di mana dalam kajian itu menyimpulkan dua hal. Ini yang mengkaji ini para pakar ya, para perguruan tinggi ya, para ilmuwan. Nah mereka mengatakan ada dua hal yang mendasar tentang RUU Cipta Kerja ini. Satu, itu melanggar Undang-Undang Dasar 45. Ya. Yang kedua adalah ini tentang hak manusia, hak asasi. Karena mendegradasi tentang hak-hak asasi manusia di dalam RUU Cipta Kerja ini. Itu menurut kajian. Dan itu sudah kami serahkan kepada DPR RI dan sudah diserahkan kepada Panglima TNI, Kapolri, seluruh petinggi negeri ini sudah kita kasih tentang kajian itu. Nah, untuk perlawanan kami, hari ini pun kami sebelum melakukan aksi besar, ya kawan-kawan aliansi di daerah. Aliansi Buruh Banten bergerak, Aliansi Bekasi melawan, Aliansi Buruh Jakarta, Aliansi Buruh Jawa Barat dan sebagainya. Mereka hari ini aksi ke Jakarta sebetulnya, ya. Tapi lagi-lagi kami terus terang saja menyesalkan kepada tindakan aparatur negara dalam ini kepolisian khususnya anggota kami tidak bisa bergerak ke Jakarta, ya. Padahal tujuan kami ke Jakarta itu untuk memastikan bahwa hari ini tidak ada paripurna, karena sesuai dengan schedule resmi yang kami dapat. Jadwal paripurna itu tanggal 8 Oktober 2020. Betul. Karena kami mendapat rumor, mendapat isu-isu, maka maksud saya aliansi, kawan-kawan aliansi mau aksi kepada DPR RI menyatakan bahwa jangan atau tidak paripurna hari ini. Tapi lagi-lagi faktanya kawan-kawan Tangerang nggak bisa bergeser ke Jakarta, Bekasi, dan lain sebagainya. Ini terus saja kami sangat menyesalkan kepada aparat dalam hal ini dari rekan kepolisian. Ya, baik. Nah, yang kedua, masih bisa? Yang kedua, itu singkat kami saja, besok tanggal 6, 7, 8 sesuai dengan kesepakatan seluruh federasi yang kurang-kurangnya ada 32 federasi, besok kita akan melakukan serempak unjuk rasa di pabrik masing-masing, dilakukan oleh seluruh anggota serikat pekerja masing-masing di hampir 20 provinsi, di 370 kota kabupaten, di kota-kota industri. Demikian. Oke, baik. Mas Fitra, mungkin ini karena waktu kita sangat terbatas sekali. Mas Fitra melihat kondisi seperti saat ini, banyak penolakan dari masyarakat, kemudian juga pemerintah juga terkesan kucing-kucingan. Ini bagaimana baiknya sebenarnya terkait dengan RUU ini yang juga memang ini terkait dengan hajat hidup orang banyak? Ya, saya rasa akan lebih baik, lebih bijaksana buat pemerintah dan DPR dalam hal ini untuk menunda dulu ya, karena masih banyak orang-orang yang belum mengerti dan belum paham gitu ya. Saya juga sangat mendukung perjuangan teman-teman di KSPI, Serikat Pekerja, karena itu adalah bagian dari demokrasi ya, bagian dari bagaimana mereka menyalurkan pendapatnya gitu kan. Kita kan perlu paham bersama-sama gitu.
tidak hanya satu atau dua orang yang paham gitu. Saya sendiri ketika membaca itu perlu banyak sekali yang perlu saya pahamkan dari diri sendiri, harus pengen googling dan lain-lain. Karena ya ini adalah masalah yang pelik gitu ya. Kita berbicara mengenai fondasi perekonomian di jangka menengah dan panjang. Dan tentunya ini butuh partisipasi publik yang jauh lebih besar. Saya mendukung, tetapi ya tentunya kita harus bicarakan, kita harus duduk bersama, mencari Pareto optimum, win-win solution. Gitu Mas. Oke, baik ya, semoga memang suara-suara dari teman-teman buruh tadi dan juga suara-suara lain ini didengar oleh pemerintah sehingga memang nanti pembahasan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa lebih matang lagi untuk kepentingan orang banyak dan juga kepentingan negara Indonesia. Baik, terima kasih sekali waktunya atas untuk pada siang hari ini Pak Riden dan juga Mas Fitra. Terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia News Hour. Sehat selalu.